Salam perjuangan. Kami baru pulang dari Israel dan kami merasakan berkat keajaiban yang luar biasa. Ini adalah jalan kemustahilan yang diubah menjadi jalan keajaiban. Tiba-tiba pada waktu itu Tuhan berkata, buat penyembahan non-stop 7 jam. Minimal 7 jam. Hari itu saya berpikir bahwa itu memungkinkan. Tetapi ternyata pada waktu saya mulai ngecek, ada begitu banyak masalah. Ketika Tuhan berkata ambil minimal 300 orang, kalau bisa lebih, untuk melakukan penyembahan 7 jam di atas. Ternyata perjalanan untuk menyewa satu pesawat dan untuk benar-benar membawa 300 orang lebih dari Indonesia menuju ke pusat dunia, yaitu Israel, tidak pernah semudah yang saya bayangkan. Yang pertama ada peraturan bahwa seberapapun kita booking pesawat, kalau ada kebutuhan buat pemerintah atau umroh, maka kita harus mengalah. Saudara, kemudian ada peraturan yang lain bahwa dalam satu pesawat diusahakan tidak boleh dari satu golongan, karena itu bisa menyebabkan hal-hal tertentu yang negatif. Saudara, yang ketiga, ternyata pilot tidak boleh diganggu. Jadi pilot itu harus istirahat, saudara ya, kalau perjalanan panjang lebih daripada 4 jam. Supaya konsentrasi mereka tidak menurun. Jadi tidak boleh nyanyi, tidak boleh keras-keras. Bahkan lampu harus dimatikan dan pilot juga harus istirahat. Dan pada waktu saya menghadapi tantangan itu, rasanya tidak ada jalan. Tapi hari ini saya mau berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Tuhan memintamu melakukan hal yang sangat-sangat aneh. Ketika Tuhan memintamu hal-hal yang mungkin tidak lazim untuk dilakukan. Percayalah, Tuhan punya sebuah rencana yang sangat mulia. Hari itu Tuhan berkata, hatiku rindu bahwa seluruh atmosfer dipenuhi dengan penyembahan. Yang selama ini atmosfer penuh dengan makian, mungkin penuh dengan kekhawatiran, gelombang-gelombang daripada segala macam informasi, tetapi juga hoak, tetapi juga hal-hal yang negatif. Dan Tuhan bilang bersihkan. Seperti Musa membelah lautan. Musa hari itu menghadapi kemustahilan. Bagaimana mungkin lautan dibelah dengan keadaan orang-orang Israel yang begitu banyak. Dan di belakang mereka ada tentara Mesir yang ingin menghabisi mereka. Kami menghadapi hal yang sama. Kami menghadapi, saudara, di mana ternyata membelah udara sama mustahilnya seperti membelah lautan. Tapi yang aneh dan ajaib, Tuhan memakai Egypt Air. Saudara, semua yang lain berkata tidak mungkin dan tidak bisa. Tetapi tiba-tiba Egypt Air, saudara, seperti pada waktu Musa, mereka bermurah hati. Benarlah ayatnya, Tuhan membuat hati mereka murah. Sehingga mereka memberikan satu pesawat buat kami. Saudara, dan kami tidak bayar ekstra. Kami juga tidak bayar charter. Tapi kami bayar tiket seperti normalnya. Bahkan kami mendapat harga yang sangat murah. Saudara, kami dapat untuk PP pulang pergi cuma seharga $900. Saudara, Tuhan benar-benar menyediakan yang ajaib. Dan pada waktu itu kami berangkat, saudara, satu pesawat. Persoalan kedua muncul, apakah pilot mengizinkan? Dan pada waktu kami bercerita, ternyata pilotnya berkata, silakan. Dan kami menyanyi, menyembah. Sampai pada waktu itu pilotnya jamnya tidur. Karena ini perjalanan panjang, perjalanan lebih dari 10 jam, jadi pilotnya harus tidur. Tapi pada waktu kami mulai nyanyi, kami nyanyi coba sepelan mungkin. Kami ditegur sama awak, sama kru. Berkata tidak boleh, ini jamnya pilot tidur. Kami berkata oke. Tetapi tiba-tiba pilotnya keluar. Pilotnya keluar dan berkata, silakan kalian nyanyi. Saya akan ikut mendengarkan. Saya ini bukan orang Kristen. Saya belum pernah pergi ke gereja atau mendengarkan pujian orang Kristen. Tapi saya ingin mendengarkan. Saudara, dan dia mendengarkan dan dia menangis. Dia minta didoakan dan kami mendoakan. Sekali lagi Tuhan mengatur semuanya luar biasa. Total kami menyembah 9 jam, saudara.
Saudara, dan kami rasakan hadirat Tuhan. Kami tahu bagaimana Tuhan sekali lagi melakukan apa yang mustahil menjadi keajaiban. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, tapi bagi kita juga sama. Bagi yang percaya tidak ada yang mustahil. Saudara, peristiwanya tidak pernah selesai sampai di situ. Pada waktu itu kami harus mengalami dalam tanda kutip delay. Yang harusnya tanggal 1 kami berangkat, dan ternyata karena berbagai hal kami berangkat tanggal 2. Saudara, tetapi ternyata saudara itu belum selesai. Karena pesawat pulang semuanya full dengan segala keperluan. Demikian juga karena pada waktu itu ada ancaman, saudara, dari Iran kepada Israel. Jadi semua orang di Timur Tengah, mereka dari negara-negara tertentu diminta pulang ke tempatnya masing-masing. Dan itu membuat pesawat kami sangat full. Tapi sekali lagi, Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Tuhan merubah segala yang negatif menjadi keajaiban. Saudara, karena full, ujungnya yang masih kosong rata-rata bisnis. Jadi begitu banyaknya kami, tiba-tiba saudara mendapat tempat bisnis dengan harga ekonomi. Saudara, itu adalah awal bagaimana Tuhan mengatur semuanya. Yang kedua, tiba-tiba Tuhan menyebar kami kepada 12 negara. Saudara, jadi ada yang transit di Oman, kemudian baru ke Indonesia. Ada yang transit di Ethiopia, dan kemudian baru bisa ke Indonesia. Ada yang transit saudara di Malaysia, ada yang transit di Jeddah, ada yang transit saudara di Dubai. Saudara, kami disebar 12 negara. Mungkin buat saudara dan buat beberapa orang berkata, "So, apa anehnya?" Kalau saudara pernah melihat peta dunia menurut Alkitab, maka sentralnya Israel dan saudara dibagi menjadi 12 zona, atau orang menyebutnya 12 gerbang. Apakah kebetulan kami disebar ke 12 saudara zona? Hanya Tuhan yang bisa mengatur itu. Seharusnya saudara, kami cuma dapat 5 hari. Karena kami bayar paket untuk ke Israel cuma 1.700. Cuma 5 hari saudara. Tapi ujungnya kami mendapat 12 hari. Karena ada perang, karena tidak adanya pesawat, dan yang luar biasa juga Tuhan menggerakkan KBRI. Saudara, kami disambut dengan baik oleh KBRI Yordan. Dan kemudian KBRI Yordan memberikan semua makanan. Kami mendapat pop mie berlimpah, kami mendapat minuman berlimpah, kami mendapat makanan berlimpah, kami mendapat ayam. Bahkan pada waktu kami berkata kami bosan makanan di sana. Dan mereka menyediakan apa? Menyediakan soto buat kami, menyediakan ikan goreng, bakwan, martabak buat kami. Sekali lagi, bagaimana mungkin ada sebuah perjalanan yang sebegini hebat? Bagaimana mungkin di Yordan tiba-tiba kami dijamu dengan soto, martabak, saudara ya, dengan semua makanan yang terbaik? Hanya Tuhan yang bisa. Sekali lagi, hanya Tuhan yang bisa membuat perjalanan ini. Tuhan jelas berkata bukan pengulangan, tetapi ini adalah tongkat estafet. Tongkat estafet dari Musa yang membelah lautan kemustahilan. Dan Tuhan berkata, "Now, tongkat ini diberikan kepada generasi ini untuk membelah apa? Atmosfer di atas. Untuk membelah pekatnya saudara hoak. Untuk membelah pekatnya saudara pengaruh yang buruk dari media dan gelombang di atas. Saudara, untuk membelah bagaimana polusi yang begitu kotor." Dan Tuhan bilang, "Belah nak." Inilah tongkat estafet. Dan tongkat estafet itu berubah menjadi tongkat otoritas. Dan tongkat otoritas itu menjadi tongkat kerajaan. Saya berdoa buat setiap kita, mujizat belum berakhir. Kemuliaan Tuhan adalah melakukan hal-hal yang tidak mungkin dilakukan oleh manusia. Saudara, kami baru mengalami sebuah perjalanan cinta.
perjalanan keajaiban, perjalanan mujizat, perjalanan kemenangan. Dan saya berdoa setiap kita akan mengalaminya bersama Tuhan.